Masih bersama dengan Ibu Hasnaini, sang wanita emas. Ibu, ini kita sudah kedatangan satu tamu spesial kayaknya di sini ya. Putranya, Bu. Iya, baru pulang sekolah. Dan sekarang sudah mau ikut juga kita untuk membuat ini, Bu ya. Iya. Persiapan untuk jelang buka puasa. Betul. Apa, Bu, yang biasa dipersiapkan untuk keluarga? Ya biasalah bikin ini es buah, terus bikin rujak karena kalau lagi puasa itu kan agak apa namanya pahit-pahit gitu ya, jadi makan yang asam-asam jadi biar memancing selera makan. Terus ini aku bikin ikan palu mara, itu khas Makassar. Khas Makassar. Terus ini ada kurmanya, ada nugget karena anak saya suka makan nugget. Ini perkedel kentang, Ayam goreng, goreng, terus mie, terus ya macam-macam deh. Ini ada anggur, ada jeruk dan sebagainya. Biasanya memang selalu menyempatkan waktu untuk bisa berbuka bersama keluarga? Ya, kadang misalnya kalau saya nggak sempet ya saya buatin aja, saya siapkan, terus saya pergi. Kalau ya sempet ya makan bareng, ya biasa sibuk banget. Jadi ini anaknya lagi kepengen juga nih masuk TV nih, tumben-tumbennya. Ini biasanya anak putra bungsu ya, Bu ya? yang 3 nih, ini yang senang berpolitik. Dulu aja waktu pilkada sebelumnya, waktu capres saya kan tanya, Pak Jokowi atau Pak Prabowo yang jadi presiden? Dia bilang dia milih Pak Jokowi katanya. Nah, karena Ibu sudah menyinggung politik nih, apalagi kayaknya ada penerus ya di sini, Bu ya. Politik 2017, persiapannya bagaimana, Bu Hasnaini? Ya, persiapannya kita buat mapping itu sebulan atau 2 bulan sekali itu kita buat mapping. Terus alhamdulillah sekarang Jakarta itu sudah menginginkan gubernurnya wanita. Jadi sudah 60% menginginkan gubernurnya wanita. Kan Jakarta ini kan ibu kota. Jadi tidak indah rasanya tanpa seorang ibu. Dan kalau saya jadi gubernur kan gubernur tercantik nanti di dunia. 60%. Datanya dari mana, Bu? Kita buat mapping sendiri internal karena saya bukan tidak mempercayai lembaga survei, saya sangat mempercayai lembaga survei. Namun kita internal itu ada sebulan, 2 bulan, terus alhamdulillah itu sudah ketemu sekarang dari 0 sampai 60%. Sekarang itu masyarakat DKI menginginkan gubernurnya perempuan. Jadi mudah-mudahan saja wanita emas bisa menjadi ibu dari mereka dan bisa mensejahterakan mereka, karena emas itu era masyarakat sejahtera, membawa, jadi seorang wanita akan membawa kesejahteraan buat masyarakat Jakarta. Selain sosok, tentu ada juga permasalahan yang diinginkan oleh masyarakat itu selesai dengan ada gubernur nanti 2017 yang mungkin juga masih bisa berlanjut petahana atau yang baru. Nah, menurut Ibu Hasnaini, permasalahan banjir, bagaimana mengatasinya, Bu? Kalau banjir itu di hasil mapping kita masyarakat tidak terlalu permasalahkan, masalah sampah juga cuma sekian persen. Yang sangat dipermasalahkan itu adalah masalah kesejahteraan. Jadi kesejahteraan itu yang sangat dibutuhkan. Jadi kita ada program namanya KTP Jitu, di mana masyarakat DKI cukup menggunakan KTP sudah boleh berobat di rumah sakit mana saja. Jadi menunjukkan KTP DKI sudah boleh berobat di rumah sakit mana saja. Yang kedua adalah di mana masyarakat DKI sekolah sampai tingkat perguruan tinggi karena kesenjangan sosial cukup tinggi. Jadi bagaimana saya bisa menghadapin masyarakat itu bisa keluar dari kesenjangan sosial ketika mereka sekolah sampai tingkat perguruan tinggi, otomatis cara berpikir, cara pandang tentu sangat berbeda sekali tentu. Dan yang ketiga adalah jaminan di mana masyarakat itu bisa mendapatkan jaminan tempat tinggal, kenyamanan hidup, karena tidak dihantui kegelisahan yang setiap malam yang tidak bisa tidur nyenyak. Jadi di mana masyarakat hanya menyewa 5 tahun, setelah itu bisa jadi milik. Jadi kita akan buat namanya kampung vertikal, di mana masyarakat seperti harga daging naik seperti ini. Jadi kita ajarin masyarakat bekerja sama oleh Pemda, di mana akan membangun namanya kampung vertikal. Di situ kampung vertikal, jadi kita sayur-sayuran itu tidak ketergantungan lagi dengan daerah-daerah tetangga. Terus misalnya ada lonjakan sapi mahal, jadi kita akan melakukan penggemukan sapi sendiri bersama masyarakat. Yang keempat adalah jaminan pekerjaan, di mana masyarakat kita akan memfasilitasin, di mana masyarakat
sangat mudah bisa mendapatkan pekerjaan nanti karena Pemda DKI akan memfasilitasi itu. Yang kelima, jaminan hari tua, karena saya tidak kepengen masyarakat DKI ketika dia tua bingung dengan persoalan hidup dia sendiri, terus ada yang ngemis di jalan, ada yang begini, yang begitu. Jadi kita jaminan hari tua itu ada, karena namanya masyarakat itu wajib dijamin oleh negara dan Pemda DKI itu. Dan yang keenam adalah jaminan kematian. Jadi ketika dia minta maaf gitu, meninggal dunia, tidak menyusahkan yang ditinggalkan, tapi sudah dijamin oleh Pemda DKI tentunya. Karena Pemda DKI ini masih sangat kesulitan dengan pemakaman ya, itu tanah pemakaman itu masih sulit, jadi nanti Pemda DKI yang akan menyelesaikan. Yang ketujuh adalah jaminan modal kerja. Modal kerja, karena masyarakat DKI itu masih kesulitan mendapatkan modal kerja, terus UKM di bawah itu, terus masih banyak pedagang kaki lima, gusur sana gusur sini. Jadi nanti kita akan membuat namanya memberikan modal kerja dan memberikan tempat fasilitas di mana mereka akan berdagang. Tentu cita-cita ini banyak sekali yang diinginkan untuk tercapai oleh masyarakat, terutama DKI Jakarta, Bu. Tapi kalau kita lihat dari apa yang ingin Ibu wujudkan tidak bisa sendirian, tampaknya harus banyak lembaga yang terlibat, baik itu di lembaga sambil kesehatan. Buat bikin buah ya. Boleh Bu, sambil Ibu buat buahnya. Dan juga tentunya dari dukungan keuangan dan lain sebagainya. Bagaimana Bu pendanaannya nih, terutama untuk kesehatan di seluruh rumah sakit dengan hanya menunjukkan KTP, kemudian untuk juga pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi hingga lapangan pekerjaan, dari mana Bu dukungannya? Kan APBD DKI itu kan 76 triliun, yang keserap sekarang itu baru 39%. Lalu saya akan menganggarkan 40% dari 76 triliun itu untuk kesejahteraan masyarakat tentunya. Karena kita harus dengan DPRD, gubernur dan DPRD itu harus cun. Jadi harus ibarat suami istri, ibarat botol dan tutup. Jadi jangan berantem nanti gubernurnya sama DPRD-nya gitu. Jadi gitu, karena ketika itu DPRD dan gubernurnya berantem, yang korban masyarakatnya. Jadi ada chemistry begitu Bu ya, antara DPR dan juga gubernur. Gitu. Tapi kalau bicara soal apa yang dicita-citakan oleh Ibu Hasna ini juga untuk DKI Jakarta, tentu tak lepas juga nanti kalau Ibu terpilih tentunya. Nah, ini bagaimana sejauh ini dukungan dari partai politik Bu? Kan Ibu perlu juga ada dukungan dari partai. Oh tentu, kalau saya sih kan dari Partai Demokrat, satu-satunya kandidat yang maju, insya Allah. Dukungan sudah bulat Bu dari Demokrat? Saya tidak katakan itu juga, tapi partai pasti akan cerdas melihatnya. Paling yang disukai masyarakat siapa, yang paling diinginkan masyarakat itu siapa, dan tentu partai lain pun melihat hal itu. Bukan berarti ketika nanti sudah dipilih partai terus meninggalkan partai pengusungnya, lompat sana lompat sini, kayak kodok dong, lompat sana lompat sini. Jadi intinya Hasna ini tidak seperti itu. Hasna ini akan loyal kepada partai pendukung dan akan loyal kepada masyarakat, karena tidak akan pernah lahir seorang pemimpin di Republik ini tanpa masyarakat kecil. Dukungan lain dari partai pendukung yang mungkin bisa di luar dari partai pengusung? Ya kan, saya sudah mengikuti penjaringan, ada di PDIP juga, ada di PKB. Insya Allah nanti mudah-mudahan saja, partai kan pasti sangat cerdas melihat dan akan memilih orang yang tepat tentu, dan akan mengkedepankan ideologi partai tentunya seperti itu. Kalau belajar dari perjalanan politik Ibu Hasna ini, 2010 waktu itu sempat menjadi bakal calon wali kota untuk Tangsel ya Bu. Kemudian masuk lagi 2012 waktu itu Pilgub tengah ramai-ramainya, tapi gagal mendapat dukungan partai saat itu Bu Hasna ini. 2014 DPR RI dan kini 2017. Apa yang Ibu pelajari dari kegagalan itu? Yang saya pelajarin adalah bahwa bukan gagal mendapatkan dukungan dari partai. Waktu itu saya diminta jadi wakil, tapi saya kurang berkenan karena artinya rasanya sih waktu itu Tangsel dulu diborong semua partainya sama Ibu Airin, jadi tidak tersisahkan kita. Jadi ya kita mencoba gubernur di Jakarta. Ya kemarin yang 2012 itu saya
tinggal berapa jam terakhir lah itu, detik-detik terakhir sempat keluar keringat dingin juga sih waktu itu. Diminta saya jadi wakil, lalu Pak Ketua saya katakan udah kasih kesempatan kepada saya dulu, baru Ibu Hasnaini nanti periode berikutnya. Dan alhamdulillah Pak Ketua saya Pak Nahrawi Ramli sudah menepatin janjinya bahwa beliau tidak maju, menyatakan di pers bahwa tidak maju sebagai calon gubernur, tapi akan mendukung Hasnaini seperti itu. Apa yang membuat Ibu kemudian maju lagi di politik, tidak berhenti begitu? Seorang pejuang itu mati sekali, bangkit 1000 kali. Jadi pejuang itu tidak akan pernah mengenal lelah. Kita lihat Hillary Clinton kemarin sudah maju sebagai capres, tapi tidak terpilih kalah oleh Pak Obama. Tapi maju lagi sekarang, ya seorang pemimpin itu dan seorang pejuang itu tidak pernah mengenal lelah. Mati sekali, bangkit 1000 kali. Seberapa penting Bu jabatan gubernur bagi Ibu Hasnaini? Jabatan buat saya itu tidak penting, tapi bagaimana saya bisa berbuat dan bisa mensejahterakan masyarakat Jakarta. Baik, terima kasih Ibu Hasnaini sudah menerima kami di rumah untuk berbincang mengenai apa 2017 rencana Ibu dan bagaimana kebersamaan bersama dengan keluarga. Dan kita sudah mempersiapkan juga ini Bu ya, santapan buka puasa untuk keluarga nanti pada saat beduk maghrib sudah ditabuh, es buah yang khas. Ini adalah khas dari rumahnya Ibu Hasnaini. Terima kasih Bu Hasnaini ya. Sama-sama Mbak. Kita Mbak Glory. ketemu lagi dalam beberapa kegiatan selanjutnya. Tentunya banyak kegiatan Ibu dengan masyarakat dan sosialisasi menjelang 2017 nanti. Terima kasih Ibu sekali lagi. Terima kasih.